Halo kawan rebahan, kembali lagi bersama Mimin ya. Apa kabarnya nih? Coach hari ini capek boleh, nyerah jangan ya kawan. Kenapa? Karena kita masih dituntut berkeringat demi sebuah tanggung jawab. Dan pencipta selalu memberikan ujian bukan karena jahat, tapi karena tahu kamu mampu menghadapinya. Dan juga menegaskan betapa pahitnya berharap pada manusia. Oke, kali ini Mimin akan menceritakan film yang berjudul Indigenous tahun 2014 dan disutradarai oleh Alastair Orr, menceritakan tentang sekelompok turis yang berkunjung ke hutan legendaris Panama menjadi korban dari makhluk buas yang mereka sebut Chupa Cabra. Penasaran kan apa itu Chupa Cabra? Seperti biasa ambil cemilan dan bantalnya, posisikan ayangnya, langsung kita gas ke filmnya. Di awal cerita, kita langsung diperkenalkan dengan sepasang kekasih yang bernama Scott dan Steph ini baru saja tiba di negara Panama untuk mengunjungi destinasi wisata yang sudah mereka tentukan sebelumnya. Lalu diikuti dengan kedatangan mobil yang akan mengantar mereka ke tempat tujuan pun langsung mendatanginya. Di sini kita diperkenalkan lagi dengan Trevor si pengusaha sawit dan Elena si pengusaha cilok ini bersama pacarnya bernama Charlie. Lalu mereka pun merayakan keseruan malam ini dengan minum-minum amer yang kata Bang Roma Kelapa Harum pun tetap menikmatinya. Kemudian Trevor yang mulai sedikit teler pun mulai mendekati wanita bernama Carmen ini, langsung berkenalan dengannya dan tanpa basa-basi lagi mengajaknya untuk berjoget bersama. Setelah keseruan tadi, Carmen mengenalkan Julio yang juga pemuda asli tempat ini kepada Scott dan teman-temannya. Lalu sepulangnya mereka, Scott yang ingin mencari destinasi selanjutnya melalui Mbah Google pun mendapatkan lokasi bernama Darien Gap atau celah Darien yang menghubungkan benua Amerika antara Panama di bagian utaranya dan Kolombia di bagian selatannya. Ini membuat Scott penasaran pun semakin mencari tahu informasi tempat tersebut. Namun sayangnya perkepoannya harus terhenti saat Steph yang sudah sakti ini mulai memanggilnya. Keesokan paginya, Scott yang masih penasaran dengan celah Darien itu kembali menanyakannya kepada Julia pun mengatakan kalau tempat itu terdapat air terjun besar yang dulunya sering dikunjungi oleh para turis. Namun saat ini sudah tak ada lagi yang ingin pergi ke sana karena dikaitkan dengan Chupa Cabra, makhluk legendaris penghisap darah penghuni hutan di celah Darien itu. Dan mereka beranggapan banyaknya orang hilang saat berkunjung ke sana tewas dimangsa oleh makhluk tersebut. Sementara di tempat lain, Elena yang menceritakan tentang usaha kulirnya saat ini membuatnya kelelahan sehingga ia perlu menikmati liburan seperti ini. Lalu menanyakan kepada Steph pekerjaan Scott saat ini pun mengatakan kalau ia adalah seorang programmer dan sedang mengembangkan aplikasi buatannya yang bisa mengenali wajah dan menguploadnya ke media sosial secara otomatis. Kemudian ia pun mencobakan aplikasi tersebut kepada Elena. Saat berada di pinggiran pantai, Trevor menanyakan kepada Scott tentang kepergian mereka besok ke air terjun di celah Darien itu pun membuat Steph bersemangat untuk ikut ke sana. Mendengar hal itu, Julio yang tak ingin terjadi sesuatu pun memperingatkan untuk mengurungkannya demi keselamatan mereka, lalu meminta kepada Carmen agar tak mengantarkan mereka ke tempat tersebut. Akan tetapi ketika berpindah tempat dan tak ada Julio di antara mereka, Scott yang memang penasaran dengan celah Darien itu meminta Carmen untuk mengantarkan mereka ke sana pun langsung menyepakatinya. Tanpa sepengetahuan Julio, Carmen membawa mereka ke celah Darien itu menggunakan mobil ini pun langsung bergegas menempuh perjalanan. Sementara di sini, Julio yang sedari pagi tak melihat Scott dan teman-temannya itu berselancar pun mulai bertanya-tanya. Lalu ia pun mendatangi salah satu pekerja di penginapan ini untuk menanyakannya.
Setelah mendapatkan informasi kalau mereka pergi bersama Carmen pun langsung bergegas menyusulnya seorang diri. Sementara mereka yang baru saja sampai pun masih harus jaga alias jalan kaki melewati lebatnya hutan ini untuk menuju ke lokasi tersebut. Lalu di tengah perjalanan, Elena yang sudah mulai kelelahan karena jauhnya perjalanan dan tak kunjung sampai-sampai ini pun mulai khawatir. Tapi untung saja Carmen yang sudah hafal jalan menuju ke tempat tersebut pun mencoba menenangkannya agar tetap semangat untuk menempuh perjalanan. Akhirnya sampailah mereka di air terjun pengantin yang membuat Scott dan teman-temannya senang bukan kepalang pun terbayarkan. Meski harus menempuh perjalanan yang cukup melelahkan tadi, langsung bersiap pilih bersama. Lalu mereka pun mulai menikmati dinginnya air terjun pengantin ini. Kini kita kembali lagi dengan Julio yang baru saja sampai pun tanpa membuang-buang waktu lagi langsung menyusul mereka ke air terjun pengantin tersebut. Namun baru setengah melakukan perjalanan, tiba-tiba saja perasaannya tak enak. Lalu dari kejauhan melihat adanya pergerakan pun terpaksa tak melanjutkan pencarian daripada harus tewas di dalam hutan ini. Kemudian di sini Trevor dan Carmen yang tak ingin kemaslahannya terganggu pun langsung memisahkan diri dengan mereka semakin masuk jauh ke dalam hutan untuk mencari lahan yang pas agar puas melangsungkan peradu mekanikannya. Lalu saat menemukan tempat yang jauh dari pandangan teman-temannya, Trevor yang memang dari tadi malam sudah kelebet sakne dengan Carmen ini pun langsung melancarkan aksinya. Namun baru saja menikmatinya, Carmen merasa ada yang mengawasi mereka pun meminta Trevor untuk memastikannya. Baru saja Trevor meninggalkannya, Carmen yang ketakutan ini pun langsung mendatanginya. Tapi sialnya justru membuat mereka terpisah dan semakin membuat Carmen panik bukan kepalang pun seketika teriakannya terdengar oleh Trevor dan teman-temannya ini langsung bergegas mencari keberadaannya. Trevor yang menunjukkan gelang milik Carmen ini kepada teman-temannya pun membuat mereka semakin panik bukan kepalang. Lalu saat Trevor meminjam handphonenya Scott untuk menelpon Carmen pun terkejut saat mendengar dering handphonenya berada di sekitar mereka. Dan benar saja kawan, mereka yang menemukan handphone milik Carmen ini semakin membuat Trevor dan yang lainnya yakin sesuatu telah terjadi kepadanya. Lalu saat Scott ingin menelpon bantuan, tiba-tiba saja handphonenya tak mendapatkan sinyal. Sehingga ia pun memutuskan untuk mencari jalan keluar dan tempat yang lebih tinggi agar handphonenya mendapatkan sinyal. Hari yang semakin gelap membuat mereka kesulitan mencari jalan keluar pun seketika merasa tenang saat mendengar notifikasi di handphonenya Scott. Namun sialnya itu pesan suara dari Julio dengan nada yang ketakutan meminta mereka untuk segera keluar dari hutan ini. Mendengar hal itu, Trevor yang ketakutan langsung mengajak mereka segera keluar dari sini pun tiba-tiba. Mereka yang panik langsung lari terbirit-birit menghindari makhluk tadi pun justru membuat terpisah satu sama lainnya. Sehingga Charlie yang ketakutan pun terus mencari keberadaan teman-temannya itu. Tapi sungguh sayang kawan, ia justru bertemu dengan makhluk yang dilihatnya tadi. Hingga teriakannya itu terdengar oleh Elena yang langsung mencari sumber suaranya pun menemukannya sudah tak bernyawa. Mengetahui cara tiwas, Scott yang melihat mereka bertambah panik pun mencoba menenangkannya agar tak memperkeruh keadaan. Akan tetapi Trevor yang ketakutan pun tak bisa mengontrol emosinya, sehingga terjadilah perdebatan antara mereka yang saling menuduh satu sama lain atas semua kejadian ini.
Ketika melanjutkan perjalanan, Trevor yang sudah kelelahan pun meminta Scott untuk beristirahat. Akan tetapi, Scott yang tak ingin pasrah dengan keadaan pun meninggalkan mereka untuk melanjutkan mencari tempat yang lebih tinggi agar bisa memanggil bantuan lebih cepat. Dan beruntungnya kawan, saat mendapatkan sinyal, Scott pun tak menyia-nyiakan kesempatan ini melakukan siaran menggunakan aplikasi buatannya. Namun belum sempat menyelesaikannya, lagi-lagi dikagetkan dengan suara teriakan Trevor itu pun langsung mendatanginya. Melihat Trevor yang sudah tak bisa bergerak, Scott pun mencoba untuk mendekatinya, tapi diikuti dengan kemunculan makhluk tadi itu langsung menyeretnya masuk ke dalam hutan. Lalu saat Scott mencarinya, ternyata makhluk tadi membawa Trevor masuk ke dalam sarangnya pun langsung mengikutinya. Dan sialnya kawan, kondisi yang gelap gulita ini membuat Scott kesulitan untuk menemukan keberadaan Trevor. Kemudian setibanya di dalam, Scott melihat dengan jelas sosok makhluk yang dilihatnya tadi dengan lahapnya memakan salah satu dari temannya pun mencoba tetap tenang bergerak keluar dari dalam gua ini. Trevor yang ternyata masih hidup ini kawan hanya bisa meringis kesakitan karena kakinya yang patah. Namun karena tak ingin pasrah dengan keadaan, ia pun berusaha untuk mencari jalan keluar dan menemukan Carmen yang kepalanya sudah terlepas dari tubuhnya. Kemudian ia pun mencoba menghentikan pendarahan di kakinya. Tapi sialnya kawan, rintiannya ini justru mengundang kedatangan makhluk Chupacabra itu pun tetap tak berputus asa untuk bisa keluar dari dalam sarangnya ini. Lalu tiba-tiba singkat cerita, Julio yang sudah berada di kota mendapatkan notifikasi dan melihat video yang dibuat Scott tadi ternyata sempat mengunggah ke media sosial miliknya. Lalu Julio pun langsung bergegas menuju ke markas militer pamannya untuk meminta pertolongan. Dan beruntungnya belum lama Scott menunggu, kedatangan pamannya yang bernama Nurdin ini pun langsung memanggilnya. Di sini Julio pun menceritakan kepada Paman Nurdin kalau teman-temannya itu adalah turis dari Mama Rika dan mengatakan kalau sebelumnya ia sudah melarang mereka agar tak pergi ke air terjun pengantin itu. Tapi kenyataannya mereka justru meminta Carmen untuk mengantarkannya ke sana. Mendengar hal itu, Paman Nurdin dengan tegas tak ingin menolong mereka dengan alasan semua kejadian itu akibat ulah mereka sendiri. Akan tetapi Julio yang memohon untuk membantu mereka pun mau tak mau mengiyakannya, lalu melihatkan video broadcast Scott tadi kepada Paman Nurdin. Keesokan paginya, video yang diunggah oleh Scott tadi malam menjadi viral dan sudah ditonton 8 juta kali hanya dalam waktu 4 jam saja. Sehingga dengan mudah video tersebut tersebar sampai ke pemberitaan televisi yang langsung melakukan pencarian sekaligus meliput kejadian tersebut. Begitu juga dengan Julio dan Paman Nurdin ini langsung bergegas menuju ke lokasi kejadian. Sementara di sini Scott, Steph dan Elena yang berhasil selamat dari serangan tadi malam pun terus mencari jalan keluar dari hutan ini. Tapi lagi-lagi kawan, makhluk buas yang tak pernah berhenti memburunya pun kembali membuntuti mereka. Di tengah pelarian menghindari kejaran makhluk itu pun diikuti dengan kedatangan helikopter yang akan mengevakuasi mereka. Sehingga Scott, Steph dan Elena yang merasa tenang pun terus berlari mencari tempat agar mudah mengevakuasi mereka. Namun saking semangatnya Steph ini sampai membuatnya terjatuh. Dan kabar buruknya kawan, melihat pergelangan kaki yang patah langsung membuatnya pasrah pun meminta Scott dan Elena pergi meninggalkannya. Akan tetapi Scott yang tak sampai hati meninggalkannya sendiri pun justru kembali meminta Elena pergi lebih dulu memberikan tanda keberadaan mereka kepada helikopter itu.
Beruntungnya kawan, Scott yang mantan atlet pramuka ini membawa kotak P3K dan langsung memberikan pertolongan pertama kepada Steph, lalu menenangkannya dan meyakinkan kalau mereka pasti bisa selamat dari antah berantah ini. Sementara Elena yang masih berusaha keluar dari titik buta penglihatan helikopter itu pun akhirnya berhasil. Kemudian ia pun langsung mendekati helikopter penyelamat tersebut. Astaga naga, tak ada yang menduga kawan, Elena yang masih diburu oleh makhluk Chupacabra itu pun dilihat oleh seluruh dunia. Namun para kru yang bertugas dan langsung melihat kejadian itu pun tak bisa berbuat apa-apa. Lalu makhluk tersebut kembali membawanya masuk ke dalam hutan. Kemudian di sini Scott dan Steph yang masih berusaha keluar dari dalam hutan ini pun mulai kelelahan, sehingga Scott pun berhenti untuk sejenak menarik napas. Tapi lagi-lagi mereka yang mendengar suara makhluk tersebut mendekatinya pun bersiap melanjutkan pelarian. Scott yang terus berusaha menyelamatkan Steph dari makhluk itu pun langsung memukulnya. Namun justru membuat makhluk tersebut marah dan langsung menyerang Scott yang juga melakukan perlawanan pun membuat Steph histeris ketakutan. Dan beruntungnya mereka, Paman Rudin yang langsung menghabisi makhluk Chupacabra itu pun tewas seketika. Akhirnya kawan, Scott dan Stefan yang berhasil diselamatkan pun langsung dievakuasi dan dimintai keterangan lebih lanjut tentang kejadian ini dan teman-teman mereka yang sudah menjadi korban. Dan cerita pun selesai. Saya Kriting selaku admin channel ini pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.